Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di galeri virtual pameran Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu atau LP2MP3M Institut Seni Indonesia Surakarta tahun 2023. Dejamu, karya dari Muhammad Ubaidul Iza SSN MSN. Gaun tradisi modern Tree of Heaven, karya dari Dr. Aan Sudarwanto, SSN MSN. Penerapan motif wayang purwa pada deder atau hulu dan warangka atau sarung keris sebagai upaya pengembangan untuk meningkatkan kualitas produk perabot keris. Karya dari Kutandi Wasidarmojo, SSN MSN, dan Basuki Teguh Huwono, SSN MSN. Pelatihan digital marketing guru SDI Aisyah Jatinom Blitar guna penguatan branding sekolah. Karya dari Citra Dewi Utami SSN MA, Lodotul Janati Rohnadia Nurfa Yudita SAMM, Diana Safinda Asran SIKOM MA, Diko Pravida Putra Dira, dan Anike Zun Nur Aini. Mencipta bersama masyarakat gangguan jiwa, karya dari Taufik Murtono Satriana Didiek Isnanta dan Mariska Agustina tahun 2023. Kiki wonge tubuh suket sungketing granu ilang, rong hasil pisan ilang, terus ditunggu tinsa ilang. Nah ilang coto. Muhaimin tuh dulu sebenarnya pekerja keras. Dia jadi tukang deres apa sih? Gula kelapa. Nah, kebetulan harga gula pasaran turun drastis. Itu loh bisa depresi. Saya menggambar band rock ini. Saya senang gambar. Sebenarnya Soleh itu semangat sekolahnya sungguhan
walaupun di sekolahnya tuh nggak ada predikat enggak, tapi semangat dia. Nah, dari temennya dikasih minum alkohol dicampur dengan kecubung lagi. Ibu kita Kartini ngono. Iku sinten Pak? Yang nggih dibuat lagu niku. Pak Hawat. Nggih bagian pendidikan ngono. Sekolah dia dulu itu pintar. Dia waktu itu mestinya kalau pada zamannya Pak Pur waktu sekolah itu sudah masuk sekolah favorit. Banyak tulisan-tulisan di dinding itu menggambarkan kecerdasannya. Untuk awal mula pendirian Posyandu Kesehatan Jiwa di desa kami, Posyandu Kesehatan Jiwa Waluyo Jiwo, itu terinspirasi dari banyaknya warga masyarakat yang waktu itu terpasung, dan kami secara berkelompok, ya, secara relawan membentuk suatu relawan untuk istilahnya kita tidak tega dengan saudara-saudara kita yang dipasung, dan itu adalah suatu kita berharap bisa memanusiakan manusia dengan bisa membebaskan pasung, dan kita berharap untuk bisa mandiri dari teman atau saudara-saudara kita yang kena disabilitas jiwa. Kronologinya saya itu kenapa rela untuk melakukan kegiatan kemanusiaan khususnya untuk menangani orang-orang dengan gangguan kejiwaan itu berawal dari keluarga saya sendiri. Karena kebetulan waktu itu orang tua saya sendiri, orang tua mertua maksud saya, itu mengalami gangguan kejiwaan, dan saya merawat orang tua saya sendiri itu kisaran 5 tahun sampai pada akhirnya kejiwaannya belum sembuh, tapi Tuhan telah berkehendak lain sampai orang tua saya meninggal. Yang di Posyandu jumlahnya itu ada 34. Tapi kalau yang kita tangani tapi jarang ikut di Posyandu itu buat ada sekitar 68 atau berapa. Nah, yang paling titik pertama dari ini kita bisa untuk memberdayakan, paling tidak kita bisa mengembalikan ke masyarakat dari yang dipasung atau yang sudah ada parah, kita bisa untuk kembali ke masyarakat, dan itu interaksi di masyarakat, terus bisa untuk merawat dirinya sendiri, dan insya Allah kita bimbing dan kita bina untuk bisa berkarya yang menghasilkan suatu uang yang nanti untuk kehidupan sendiri. Karena di teman atau saudara ODGJ itu nanti kalau suatu saat sudah tidak ada orang tua atau saudara tidak bisa merawat, lah inilah yang kita titik beratkan kepada pelatihan-pelatihan yang nanti bisa untuk bekerja dan kita bina terus-menerus itu.
alhamdulillah dari teman-teman relawan semua itu kita sudah tekankan bahwa di sini tidak ada untuk istilahnya upah atau honor yang pantas atau gimana dari desa. Kita murni adalah di sosial dan kita murni adalah yang menilai dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah teman-teman tidak pernah untuk menanyakan atau bahwa ini honornya berapa, tidak pernah. Karena masih minim ya untuk khususnya pada waktu itu untuk orang yang peduli dengan disabilitas mental ini, dan mungkin itu menjadi dorongan untuk lebih peduli terhadap sesama manusia. Kalau mulai ke Blitar itu 2018 ya. Ya, metode pendekatannya saya berusaha lebih dekat secara personal gitu dengan mereka, seperti saya menjadi teman buat dia, teman curhat, terus saya menjadi keluarganya dia gitu pada waktu saat saya di tempatnya. Kalau dari literatur review, seni itu terbukti memang memiliki efek terapeutik gitu. Seperti halnya menggambar, yang ini bisa jadi media ekspresi perasaan, terutama teman-teman disabilitas ya. Dan menggambar bagi mereka tidak harus didampingi profesional untuk khususnya menggambar ini gitu. Makanya kami 3 tahun terakhir ini fokus pada bagaimana menggambar itu bisa menjadi intervensi bagi teman-teman disabilitas. Nah, harapannya yang pertama memaksimalkan fungsi terapeutik tadi untuk melepaskan emosi, karena bagi sementara orang melepaskan emosi ini sangat verbal kan sulit ya. Nah, melepaskan emosi melalui menggambar yang notabene tidak harus diucapkan tapi digambar ini bagi teman-teman disabilitas menjadi penting gitu, karena sebagai sarana untuk melepaskan semua perasaan, tekanan dan lain sebagainya. Nah, menggambar juga terbukti bisa meningkatkan fungsi kognitif yang ini berasosiasi dengan kreativitas, imajinasi dan intuisi. Nah, bagi sementara orang ini menggambar itu sepertinya remeh, seperti ekspresi sehari-hari, tapi untuk teman-teman disabilitas khususnya menggambar bisa lebih dari itu. Ini jadi penting gitu maknanya bagi mereka, karena bisa meningkatkan harga diri mereka gitu, kepercayaan diri mereka, di samping menguatkan fokus dan konsentrasi serta sarana melepaskan tegangan, stres dan tekanan. Kedua, setelah sekian lama kami melakukan workshop, ternyata ada kualitas-kualitas yang menarik dari hasil karya mereka. Makanya ini kami gandeng mitra untuk memanfaatkan karya tersebut, dijadikan barang-barang yang layak jual seperti merchandise, t-shirt, tote bag misalnya, yang itu semua hasil penjualannya kembali dimanfaatkan untuk keuntungannya buat mereka semua yang terlibat di dalam proyek itu, termasuk
teman-teman disabilitas. Patung wayang orang di kota Solo sebagai ide kreasi souvenir teknik sunging untuk pariwisata Surakarta. Karya dari Dr. Randus Agus Ahmadi MSN dan Devi Nirmala Mutia Sayekti SSMA. Karya tari musikal pesona seni lumpur Taliwang dari Dr. Eko Supriyanto MFA dan Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi atau PUIPT, Choreographic and Artistic Research atau CARE, ISI Surakarta.
Tarian Guarina adalah benteng, kekuatan, semangat, dan cita. Bersemayam pada harkat wanita. Lawan ketidakberdayaan. Penciptaan karya seni spiritualitas religius dalam paduan teknik printmaking dan kolase. Karya dari Mus Sofyan Sarkasi, SSN MSN, dan Bening Tri Suwasono, SSN MSN.
Stimulated Table. Karya dari Putri Sekar HSSN, MA, Dr. Siti Badriah SSN MHum, Dr. Agung Purnomo MSN, Ernastan BP SSN MSN, Farika Rizky MPD, Prima Siti W MDes, dan Jianto MPD. Demikianlah karya-karya pameran hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang terdapat pada galeri virtual LP2MP3M Institut Seni Indonesia Surakarta tahun 2023.